Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin banyak kita lihat banyak orang-orang yang terkesan sudah menuntut ilmu. Ilmu pun sudah dia dapatkan. Tapi jujur, ilmu berada pada wadah yang tidak tepat. Sehingga yang harusnya ilmu mendatangkan kebaikan, tapi yang terjadi ilmu malah mempertontonkan sebuah keanehan. Sehingga banyak terkesan orang boleh satu sekolah, boleh satu kampus, boleh satu guru, boleh satu buku yang dibahas, pun satu rasul yang diikuti, pun satu Rabb yang dia taati, tapi praktek di masyarakatnya bisa berbeda. Ini nggak main-main loh. Makanya kalau sampai Rasul mengatakan tuba liman sagola aibu an uyubin nas, ada sebuah keberuntungan buat orang-orang yang mau menyibukkan dirinya dengan aib dirinya sendiri, bukan aib orang lain. Karena agama ini tidak dilempar buat orang lain. Kalaupun bicara buat orang lain, ada kalah, ada masa, ada waktu. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW pun ketika diperintahkan untuk mengkritisi kondisi masyarakat di mana beliau berada, tidak langsung. Bukankah beliau diangkat dengan satu komitmen, ayat yang mengatakan Iqra, baca ya Muhammad, itu kan untuk dirinya. Beliau menjadi seorang nabi. Baru kalau bicara buat orang lain, Allah turunkan ayat lain kan, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Hei orang yang berselimut, bangkit, sampaikan. Sudah. Ini namanya kalah, ada waktu, ada masa. Supaya apa? Supaya yang disampaikan ini memang berbobot. Makanya bahasa Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dulu, keluargamu, nah, yang lain itu setelah dirimu. Kalau dirimu sudah terjaga, maka kamu menjaga yang lain asik. Tapi kalau dirimu belum terjaga, kau ajak orang untuk terjaga, ya susah. Mungkin bisa karena hidayah milik Allah. Tapi enggak setiap manusia kan bisa mendatangkan hidayah. Bicara hidayah, kita bicara al-amnu. Itu yang Allah katakan, walladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu bahasa Allah. Orang yang beriman yang dia tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dialah orang yang akan diberikan al-amnu. Apa al-amnu? Ketenangan, ketentraman. Kenapa ketentraman datang sama dia? Karena dia enggak talbis. Ilmu yang dia miliki dia pakai untuk dirinya, sehingga enggak mengkolaborasi antara kebaikan dengan keburukan. Ini banyak orang yang merasa betul, bahaya. Orang baik bagus, tapi kalau merasa baik bahaya. Sehingga terkadang menjadi hakim buat agama orang lain. Lawang ini orang gede di pesantren, begaul tidak. Ketika melihat banyak karakter-karakter tertentu dalam dakwah pun yang ada jadi hakim buat para dai. Ini kan unik. Kalau anda tidak mampu, jangan menjadi hakim buat orang lain. Urus dirimu sendiri. Betul. Hati-hati. Ini banyak orang yang kadang-kadang tersilap dengan kondisi yang seperti ini. Maksudnya betul, tapi caranya salah. Ini terjadi bukan tidak. Dan di kalangan orang-orang terdahulu pun ada. Istilahnya maksud hati memeluk gunung, apa daya gunung meletus. Belum kepeluk udah meletus tuh gunung gitu ya. Karena kan yang punya gunung kan memang kita nggak tahu boleh ndak gunung kita peluk. Ini kan kembali ke Allah. Nah, Islam tidak pengen seperti itu. Islam justru menginginkan ada hukum sebab akibat. Kalaupun nanti kita bicara hukum, hukum yang didatangkan oleh Allah itu sebagai alat bantu untuk mencapai sebuah tujuan. Siapa lagi sih yang paling layak dicontoh kalau bukan Rasul? Lihat dong teknik dakwah Rasulullah SAW. Lihat hasil dakwahnya para sahabat, lihat hasil dakwahnya para sahabat, para tabiin, lihat hasilnya dakwah para tabiin, tabiut tabiin, dan seterusnya sampai al ulama. Lihat, Rasul mendakwahkan penyatuan akidah terlebih dahulu. Kalau akidah sudah rata, hukum diturunkan sebagai bukti kasih sayang. Maka zaman Rasul ketika hukum diturunkan, nyaris nggak ada orang yang komplain. Kalau bicara hukum zaman Rasul, hukum turun di Madinah setelah 13 tahun dakwah akidah di Mekah.
Sampai di Madinah beliau sampaikan hukum, karena memang ayat-ayat Madaniyah ini ayat-ayat hukum, nyaris tidak ada orang yang komplain. Bahkan kalau kita mau sedikit menyimpulkan perkataan dari Huzaifah ibnul Yaman ketika beliau menyampaikan kata-kata indah sebelum berdialog ke Rasulullah, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Lihat, beliau pernah mengatakan dulu, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri makhofatan aidrikani Allah. Ada rasa khawatir sahabat, walaupun dia sahabat, takut terkontaminasi kesalahan. Sahabat aja nggak merasa maksum, sehingga setiap ucapan sahabat ini nggak bisa serampangan, perlu bertanya ke Rasulullah. Tanya Huzaifah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Lihat, ya Rasulullah, dulu kami ini pernah hidup zaman jahiliyah dalam keadaan buruk. Walaupun kondisi jahiliyah banyak dihayalkan sama orang sekarang. Waduh, kalau ingat zaman jahiliyah sih subhanallah, orang perempuan nggak ada harganya zaman jahiliyah. Ini nyaris lelaki itu punya istri lebih dari 100. Itu belum bicara selirnya loh, belum bicara yang dia bermaksiat di luar. Oh, zaman jahiliyah Masya Allah, orang-orang kafir subhanallah, ini perempuan kayak nggak ada harganya ya. Masya Allah, datang Islam termuliakan mereka. Ada batasan. Sampai siapa, saya lupa nama, raja Cina yang terakhir itu, yang dia membuat istana memiliki 1000 kamar buat istrinya. Masya Allah, istrinya 1000. Kapan pakai bajunya itu ya? 1000. Untung Islam datang, dibatesin, betul. Itu kalau bicara lawan jenis lah ya. Bicara yang lain juga sama, bicara riba nanti ya, bicara halal haram, itu zaman jahiliyah kacau. Makanya sahabat bilang, waja'an Allah bihadzal khair. Yang saya pengen bahas kalimat al khairnya. Sahabat mengatakan Islam itu al khair. Kenapa mereka mengatakan Islam al khair? Karena memang Islam baik. Hukum asal Islam ini kan rahmatan lil alamin. Jadi kalau banyak orang mengatasnamakan Islam tapi hasilnya buruk, bahkan mendatangkan keburukan, maaf, jangan suka gampang bilang ini Islam. Mungkin Islam, cuma prakteknya wallahu alam. Ya, jangan. Ya, kita ini tinggal di Indonesia ini kan pasar bebas, betul. Dakwah paling gampang di Indonesia. Jangan kita bicara mazhab, kita bicara manhaj. Yang jelas-jelas kacau aja ada yang ngikutin, betul. Entar-entar nabi palsu di mana kalau bukan di Indonesia? Betul. Orang tahajud tiap malam khusyuk, menangis, bermunajat, zikir, tasbih, tahmid, tahlil di atas gunung. Mungkin mencontoh Rasul, istilah ujlah. Subhanallah, datang ke Gunung Bunder daerah Bogor. Hasil tahajud ya ngaku jadi nabi. Siapa? Tuh pelatih bulu tangkis. Ya saya belum lama di Bogor, cuma yang saya tahu orang kalau ke Bogor yang dia dapat tales. Ini wahyu coba. Bukan nggak belajar, belajar dia. Oh, bukan tidak belajar, dia belajar. Qurannya sama, Robnya sama, nabinya sama, pun mungkin beribadah dengan cara yang sama. Kenapa efeknya bisa berbeda? Ini kan perlu dipahami. Betul? Masih ingat kejadian di daerah Bandung sana? Ya, daerah Ranca Ekek yang namanya Sayuti, masih ingat? Tukang cukur ngaku jadi nabi. Untung nggak jadi, tapi ada. Indonesia apa yang nggak ada? Semua mereka mengatasnamakan Islam, bahaya. Kita jangan gampang terkontaminasi. Ya kalau saya sebenarnya sih nggak yakin Ustaz, cuma yang ngomong bewok, biar 2 meter bewoknya. Masalahnya sorbannya kayak yang di Madinah, biar kayak Batman sekalipun.
Kalau yang disampaikannya bukan syariat berbentuk qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, maaf, kami nggak gampang nerima. Anda punya hak asasi manusia untuk menyampaikan sesuatu yang baik, terserah Anda. Anda belajar di Mesir, bawa bendera firqah Mesir, itu urusan Anda. Tapi tolong jangan dipasarkan di negeri kami. Anda belajar di Yordan, mengikuti sebuah organisasi dari Yordan, tolong ke negeri Indonesia jangan pasarkan organisasi Anda. Karena buat kami Islam bukan organisasi. Bicara orang yang berorganisasi beragama Islam, silakan saja. Anda yang pernah di Yaman, meyakini pemahaman di sana, pengen suplai pemahaman ke Indonesia, tolong jangan begitu bahasanya. Anda yang pernah tinggal di Irak pun sama, mengatasnamakan Islam dengan firqah-firqah yang menakutkan, wallahi jangan. Kenapa? Indonesia negeri kami tercinta, bukan kalian. Indonesia bukan Mesir, Indonesia bukan Yordan, Indonesia bukan Yaman, Indonesia bukan Palestina, Indonesia bukan negara-negara di mana kamu pernah mengikuti sebuah organisasi di sana. Tolong. Tapi kami yakin, kami mayoritas Muslim yang berkeyakinan selama yang Anda katakan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, kita pegang komitmen ayat yang mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallah wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tolong pegang wahai orang beriman, mau laki mau perempuan. Kalau Allah telah firmankan, Nabi telah sabdakan, dan sahabat pun tak ragu melakukannya, tolong katakan sami'na wa ata'na. Karena tidak ada pilihan lain kecuali itu. Umurmu singkat. Kalau sampai kau tentang ayat, kau hianati hadis, kau tak pahami bagaimana Nabi, para sahabat melakukan agamanya, demi Allah, entah kemana berlabuhnya bahtera negeri ini kalau kita nggak berilmu tentang hal ini. Masya Allah, ini banyak. Sehingga orang kalau beragama itu kan jadi kayak hiporia, suka dadakan. Ya, maksudnya sih betul tadi, cuma mungkin caranya salah. Kita kalau dengar kebaikan kayaknya pengen buru-buru nyampein kebaikan, Ustaz. Bagus. Tapi kalau Anda sendiri nggak bisa memetik hasil dari kebaikan yang Anda pelajari, ntar dulu. Bagaimana Anda mau menawarkan sebuah buah-buahan nikmat yang Anda rasakan sendiri, sebelum Anda menikmati dan tahu nama buah tersebut, Anda nyawarin orang, ya susah. Nggak bisa, walaupun sumpah kalau kita belum tahu, belum melihat, belum merasakan, ya nggak bisa. Makanya untuk mendatangkan keyakinan kan dengan 3 tahapan di Islam. Ini Ibnu Qayyim kumpulkan nih dalam kitabnya Madarijus Shalihin. Beliau mengatakan orang kalau mau yakin tolong berilmu. Namanya ilmu yakin. Orang kalau sudah berilmu sehingga dia yakin, tolong untuk memperkuat keyakinannya, yuk ainul yakin, lihat orang yang lebih senior. Sekarang kita nggak bisa nutup mata, kita belajar dari sosmed, dari Google, ya ini sudah kemudahan, alhamdulillah. Tapi jangan enjoy. Anda perlu lihat wajah ulama ketika menyampaikan sesuatu yang Anda pahami dari sosmed. Kalau cuma percaya dari sosmed, ntar dulu. Sementara ulama nggak menjabarkan, bahaya. Ini banyak orang beragama dari situ. Sehingga kecanggihan sosial media sekarang, orang-orang pandai yang mampu membrainwash, mencuci otak seseorang, cuma gara-gara belajar di Google, pengen menjadi hakim buat agama orang lain, kan bahaya. Ya, ini banyak terjadi sekarang. Atau mungkin dia duduk di sebuah majlis tapi nggak dekat sama orang yang duduk di majlis tersebut sebagai ustadz, sebagai alimnya, sehingga dia melihat dari jauh juga tanpa bertanya. Ini kan yang dia dengar manusia, bukan makhluk yang maksum. Ustadz manusia, ulama pun manusia, karena nggak ada manusia yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Kalau Nabi saja yang dipastikan maksum sampai bengkak kakinya dalam bicara istighfar ketika tahajud. Nabi yang dipastikan maksum pun tetap beristighfar. Dia sujud kepada Allah dalam tahajudnya hingga bengkak kakinya. Coba, Nabi. Ya di sini juga baik yang bengkak, kalau bicara kaki, Mas. Ya, cuma kan kondisinya nggak seperti Rasul.
Ya, kalau Nabi beristighfar bukan cuma dia punya salah atau tidak punya salah, bukan. Yang dia tahu istighfar itu mendatangkan kebaikan, karena ada sifat Tuhan yang namanya Al-Ghafur. Ini yang dia pegang. Kalau kita kan istighfar identik kalau bikin dosa istighfar, cuma sebatas itu, betul. Jadi kalau diingetin tumben ente nggak istighfar, ya alhamdulillah berarti anda nggak berdosa. Begitu bahasanya. Kita cuma sebatas itu. Jangan, hati-hati. Akhirnya kita cuma hafal dalil, cuma pernah baca dalil, tapi kalau bicara efek dalil belum pernah tahu. Nawarin orang buah-buahan. Ente kalau bisa siang-siang begini sih makan buah dah. Buah apa? Ya yang manis pokoknya. Yang kalau di mulut tuh enak dikunyah. Iya buah apa? Ya dikupasnya gampang. Iya buah apa? Ya apa ya? Bingung. Oh ya nggak bisa dong ya. Ini kita bicara panas siang hari identik sama buah. Buah apa yang asik dimakan dan diminum di siang hari yang mungkin menghilangkan dehidrasi? Kan ada jelasnya. Kalau cuma sembarangan saja ya belum tentu. Pun betul. Buahnya jeruk misalkan. Silakan di jus, ambil sarinya, betul. Cuma kalau cara dapatnya nyolong bahaya lagi kan, karena kita bicara berkah. Ini semua ada hukum sebab akibat. Makanya Rasulullah SAW kalau bicara sebuah formula, ketika orang merasakan sakit dalam badannya, Nabi nggak ngebahas semua penyakit, walaupun beliau berusaha mendiagnosis. Cuma beliau mengatakan, alaikum bihabba sauda fa inna fiya syifa min kulli da'il asam. Ini kadang-kadang akal kita nggak gampang nerima ini. Dengar sih Tat, hadis masalah habatus sauda, dengar. Obat semua penyakit kecuali maut. Lu tahu siapa yang ngomong? Ya katanya mau Rasul. Berarti bener dong. Ya kali. Ente udah nyoba, udah. Terus kata dokter Anda jangan. Begitu bahasanya. Itu terjadi tidak? Terjadi. Karena dia nggak paham, dia cuma mengikuti hadis tanpa paham siapa yang menyampaikan hadis. Maka betapa bijaknya ulama ketika mengiring kita untuk bertahap dalam memahami sebuah ilmu. Yuk belajar usul salasah dulu. Kenali Allah dengan benar, kenali Nabi Muhammad dengan benar, dan kenali Islam dengan benar. Kalau ini sudah benar, bicara kita enak. Kita bicara enak, karena proses dalam agama ini ada proses. Ya, lihat. Antum bisa buka di surat Al-Ahzab ayat 35-36 itu. Ayat yang Allah firmankan bahwa ada susunan dan tahapan orang untuk menjadi orang yang baik. Kata Allah, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. Baru Allah bilang a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Antum pengen dapat balasan yang besar, siapa sih yang pengen dapat balasan yang kecil? Semua orang bilang azron azima, berikan aku balasan yang besar. Nggak ada azron sogira, semua pasti aziman, minta balasan yang besar. Kalau cuma minta, anak kecil juga bisa kan. Bicara minta, bicara doa, bicara ibadah, betul. Maka tolong kalau sudah bicara ibadah, bicara doa, kita nggak bicara yang lain kecuali bicara syariat. Apa syariatnya? Qala Allah wa qala Rasul. Allah yang firmankan dengan tegas, katakan ya Muhammad, qul ya Muhammad, katakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Begitu bahasa Allah ke Muhammad. Katakan, kalau sampai mereka mengatasnamakan cinta dalam doa, dalam ibadah kepada Allah, katakan ya Muhammad, tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu. Katakan ya Muhammad. Maka tolong ajron aziman ini jangan dikira-kira sendiri. Aneh pengen dapat balasan yang gedean nih Ustaz dari Allah Ustaz. Wih bagus kalau begitu. Makanya kemarin giliran zakat fitrah Anda sengaja sekarung Ustaz. Orang paling mainnya standar 3,5 liter Ustaz. Anda sih nggak main 3,5. Oh,
Ini orang pakai piling, ya 3,5 udah cakep bener Sat, apalagi sekarung, begitu bahasanya. Oh, bahaya sekali, enggak begitu. Ya manusia mana sih Sat yang tidak tahu hukum Islam? Islam tuh mengharamkan riba, tidak boleh, riba haram di Islam. Makanya Islam tuh memuliakan nafkah, infak, sodako atau dalam kategori zakat. Orang yang bisa mengeluarkan zakat mulia, di mana-mana kan 2,5%, emang segitu dari dulu. Orang kayak zaman Rasul Utsman bin Affan aja 2,5%. Oh kalau saya mah lebih dari Utsman, main 5% aja tat. Ini lagi-lagi nih rusak nih. Ada gak di Indonesia? Ada, banyak. Ya, kalaupun betul dia mengeluarkan itu beras 3,5 liter, kalaupun betul, ya betul 3,5 liter, tetap ada salahnya. Kenapa? Kan dia udah 2 tahun gak makan nasi, diet keto. Betul. Alhamdulillah saya 2 tahun saya gak makan nasi. Terus ngapa? Ya nggak apa-apa, cuman info aja tat. Nah, kemarin zakat fitrah pakai apa? Ya rojo lele. Masya Allah. Yang dimakan apa? Kok yang dikeluarinnya nggak sama dengan yang dimakan? Ini bukan bicara 3,5 liternya, betul. Cuma antum lupa ada manfaat zakat fitrah dalam Islam. Apa hikmahnya? Bahwa zakat fitrah ini akan mensucikan yang kau makan. Ini yang orang lupa. Makanya zaman sekarang banyak orang punya penyakit macam-macam, nasi dimusuhin, beras nggak ditengok. Kenapa? Karena yang dimakan sama yang dikeluarin nggak sama. Dia keluarkan itu 3,5 liter, tapi yang dimakan apa? Delivery order. Itu yang terjadi, betul. Kita nggak membahas sampai sana. Tapi kata guru saya mah katanya nggak apa-apa, tat. Itu guru mau tanggung jawab dalam masalah ini. Kan bahaya sekali, jangan suka menyandarkan dikit-dikit. Kata guru saya, kali dia ditanya lagi ngelindur, kita nggak paham kan? Alangkah baiknya kita buka kitab para ulama untuk mengetahui betapa hukum yang Allah turunkan kepada manusia ini pada hakikatnya suhulah, sebuah kemudahan. Kenapa? Karena agamamu adalah kemudahan. Itu yang Rasul katakan, ad-dinu yusrun. Agama kemudahan dalam semua hal. Maka kalau sampai agama yang kau pahami, kau berada di atasnya malah mendatangkan kesulitan, bahkan sampai level kemudaratan, tolong buru-buru istighfar. Ini ada yang salah nih. Lawang ustadznya sama, masjidnya sama, kajian di waktu yang sama, ngapa pulang beda-beda? Wallahu alam Ustaz. Iya pasti wallahu alam, cuma Allah yang tahu. Jangan-jangan dia dari rumah kemari berantem dulu sama orang tua, disuruh ngisi bak mandi. Ini kajian udah mau mulai mak, ya isi dulu, lewatan banget sih mak. Ya Allah, ngisi paling 15 menit, lu telepon temen aja sih, rekam. Ustaz Subhan gampang amat sih, susah amat aja nggak susah kan begitu ya. Aduh lewatan banget sih dah. Ngisi tuh bak diisi sama dia. Belum penuh udah kabur. Wah belum penuh nih gimana? Au ama gelap belajar begitu kan ya. Apa sampai di sini ilmunya berkah? Hati-hati loh ya. Agama nggak bisa modal semangat. Enak aja. Masya Allah. Itu belum bicara hal-hal yang kita nggak tahu, bagaimana orang tua nyari uang untuk bayaran sekolah kita dan lain sebagainya. Makanya nanti kalau ada zakat, ada sedekah, ada infak dan lain sebagainya, sebenarnya tudiul bala, untuk menghindari bala. Ini kalau betul cara belajarnya. Ini kan banyak yang nggak betul, sehingga kondisinya akhirnya apa? Dia membuat menjadi bagian orang yang enggan berbuat sebuah kebaikan. Harusnya dalam Islam itu kan, mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jangankan ngomong, jangankan nyuruh, orang menjadi penyebab menunjukkan orang berbuat baik saja berpahala sebanyak orang yang berbuat kebaikan. Ini yang terjadi tidak. Dia bukan cuma menunjuki, bahkan dia mengajarkan kebaikan. Cuma efek ajaran yang dia sampaikan ini malah berujung pada pertentangan dan permusuhan. Banyak.
Wallahu alam bisawab, mungkin nggak bisa disalahkan juga, mungkin yang mendengar juga. Walhasil penyebabnya banyak. Tapi Rasul sudah katakan, tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas. Beruntung, seperti beruntungnya orang yang bisa menyimpulkan tentang hikmah di balik sebuah ibadah yang diperintahkan. Orang yang bisa menyimpulkan hikmah di balik sebuah ibadah yang diperintahkan, itu orang yang dipastikan akidahnya bagus. Ini cara Rasul. Makanya lihat no jebolannya para sahabat radhiyallahu anhum no. Orang yang dijamin surga tapi nggak merasa baik itu sahabat. Umar deg-degan waktu Rasul ngomongin tentang orang-orang munafik. Dia tanya sama yang dengar, Rasul nyebut nama aneh gak? Gitu. Khawatir kalau disebut Umar loh yang dipastikan surga. Masya Allah, dahsyat. Umar diperintahkan sama Rasul suruh menemui seorang pemuda yang nggak diperhitungkan oleh masyarakatnya, Uwais Al-Qarni. Umar nggak pernah komplain, nggak kayak iblis yang disuruh sujud sama Adam, komplain, kan sombong. Umar bisa aja kalau dia mau sombong. Umar, nanti kamu temui seorang pemuda yang mungkin bukan siapa-siapa, tapi tolong minta saja sama dia untuk beristighfar ke Allah, semoga Allah ampunkan dan lain sebagainya. Umar nggak ngomong, ya Rasul nyuruhnya yang enggak aja sih, kan saya sama dia Rasul tahu levelnya beda gitu kan. Tapi Umar kan nggak ngomong begitu. Kenapa? Rasul yang nyuruh. Kenapa? Akidah yang sudah benar. Saya sampaikan kemarin di Rabanian dengan bahasa yang gampang. Ketika kita hijrah, ya, orang hijrah zaman Rasul pun Rasul hijrah, betul? Ingat peristiwa hijrah. Ketika Rasul hijrah bersama Abu Bakar ngumpet di Gua Thur. Ya kita nggak bahas ngumpetnya Rasul sama Abu Bakar dah, itu nanti lain bab. Cuma proses jalannya. Rumah Rasul sudah dikepung, waduh pagar betis. Nggak bakal ada yang bisa lewat dah. Jangan kata manusia, ya burung puyuh nggak bisa belok. Oh, nggak pas betul-betul ya, sempit sekali. Rasul bilang sama Ali bin Abi Thalib, anak muda, ini kalau bicara anak muda kan kita anak muda ini. Ali, siap Rasul, tolong gantikan saya. Kamu tidur di tempat saya, tutup dirimu dengan selimut, kata Rasul. Ali tahu konsekuensinya mati. Karena semua orang menyujukan panah dan tombak, pedang yang tajam menuju tempat tidur Rasul. Cuma memang karena memang Rasul yang ngomong, akidah Ali udah cakep, padahal belum nikah loh waktu itu. Ini menandakan Ali nggak gampang galau, nggak kayak ente, betul ya? Hidup kona'ah, kawin oga, liatin internet tiap hari, subhanallah. Udah dibilang banyakkan perempuan sama laki masih bingung juga, gimana sih? Tuh Ali langsung ya samina wa atona, langsung, masya Allah. Kenapa? Akidahnya betul. Nah coba kalau kasus hijrah terjadi 2017, ya wallahu alam bisawab, ente salah satu jadi Ali lah gitu. Lu ganti ndak tidur di sini? Apa jadi saya sih yang muda, no Abu Bakar yang tuaan, kan begitu bahasanya ya. Kenapa? Akidah. Ya, kalau guru sekarang nyuruh muridnya, afwan akhi, masih pakai bahasa afwan, itu sendal di pojokan tolong pindahin ke sono. Ya, ngeremet dah. Gila kali guru dah nyuruh-nyuruh mulu. Dia bisa terus gertek gitu ya. Dulu zaman Rasul enggak. Kalau Rasul sudah katakan sesuatu sami'na wa ata'na, itu yang ayat katakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakudallahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain, dia tahu nih Rasul yang ngomong, Allah yang firmankan. Terus lagu mana kalau dia mau membuat sebuah angda tandingan, enggak layak. Mungkin akalnya nggak nerima, mungkin jiwanya belum siap, tapi ini bener. Udah belajar dulu dah, sami'na wa ata'na, berhusnuzon. Efeknya lihat, nggak ada sahabat yang sibuk dengan aib orang lain, nggak ada, tidak ada. Bukan berarti dia setan bisu, bukan. Nabi ajarkan amar ma'ruf nahil mungkar, ada level.
Kalau memang kamu lihat kemungkaran, kata Rasul, hei sahabatku, rubah dengan tanganmu. Tapi ingat, bukan cuma perintah merubah, ingat efek rubahan kamu ini gimana. Kalau bakal timbul keburukan, jangan. Ada cara lain, rubah dengan lisanmu. Mungkin rangkailah kata, baguskan syair, cakapkan kalimat, silakan. Anda nyuruh orang baca Quran pakai tangan, weh ngaji. Orang kan kesel, kadang-kadang kalau dia habis ngaji disuruh ngaji lagi yang nyuruh kagak paham gitu kan. Ya daripada ribut, mendingan kita ngaji dah, suara yang bagus keluarin dikit sampai orang tertarik tuh. Ya, tawarkan dulu yang membuat orang lain seneng. Kalau kira-kira tuh orang seneng, kan enak kita nyuruhnya. Ini banyak kasus kayak begini sekarang nih. Ya jelas hukum musik haram, udah jangan ditawar. Cuma ketika Anda bilang haram sama orang yang senang musik, apa tawaran Anda? Adakah yang lebih indah dari musik? Coba pikirkan. Kalau memang nggak ada yang ditawarkan, jangan ngomong itu dulu. Kita ngomong yang lain aja dah. Karena kalau kita ngomong itu, sementara kita nggak bisa menggantikan atau memberikan solusi, jangan. Nggak bisa. Tidak bisa. Memang dia tercipta dan terlahir dalam kondisi yang seperti itu. Anda mau merubah dia, siapa Anda? Bukankah hidayah itu jobnya Allah, urusan Allah. Tugas kita cuma syariatnya apa? Balighu ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun sejumlah. Artinya kalau memang dari Rasul, sampein walaupun cuma sejumlah. Tapi sebanyak apapun, kalau bukan yang Rasul ajarkan, jangan dipaksain. Karena sesuatu yang nggak kembali ke Allah dan Rasul pasti efeknya buruk, kecuali ada ijtihad ulama. Di Quran nggak ditemukan, di hadis nggak ditemukan, sahabat juga nggak melakukan. Cuma kondisi ini nggak terjadi zaman Rasul, ulama berijtihad. Kalau ulama nggak berijtihad, jangan bikin-bikin ijtihad sendiri. Harus tahu siapa ulamanya. Adakah ulama lain yang menentang? Terus sampai dia mantap, yakin dah ini untuk sebuah kebaikan. Tapi dilalah nanti mungkin ada Quran dan Sunnah atau hadis yang sahih yang menyelisihi pendapat ulama ini, kembalikan ke hukum asalnya, bahwa yang utama qala Allah wa qala Rasul. Adat hilang dengan sendirinya. Itu yang Islam inginkan. Hati-hati, ini nggak berasa kita ngelihat keburukan di masyarakat, kita nggak tahu penyebab keburukannya. Maksudnya sih ngilangin asap pakai kipas, api makin gede. Yang paling bagus apa? Matiin api, asap hilang. Itu dulu mungkin kita bisa pakai sistem nunggu bola, nggak bisa. Kondisi masyarakat sekarang ini sistemnya kita jemput bola. Kenapa? Mereka terdidik untuk benci sama Islam karena nggak sampai dakwah kepada mereka. Tugas kita nyampein ke sono, betul? Dulu mungkin zaman Rasul, orang kalau belajar ada waktu-waktu tertentu karena mobilisasi nggak seperti sekarang. Tapi zaman sekarang mungkin cara belajar orang nggak sama dengan zaman Rasul. Cuma dia belajar, silakan. Jangan jadi hakim buat agama orang lain. Ini kan tidak, kasak-kusuk di mana-mana. Saya ngelihat teman-teman ini yang masih berpenampilan cuek dan santai, terus saya berseuzon, ini orang pada ngaco belajar di mana sih? Kenapa? Tuh celananya pada kayak getuk lindri gitu ya, model kodorai gitu ya. Saya kok ngelihat dia hawanya pengen bawa parutan kelapa gitu ya. Ada masalah apa? Ya zaman Rasul nggak ada yang pakai celana begini. Innalillah. Ini kan bodoh sekali. Entah siapa yang dia ikuti, bahaya. Jangan. Wah, itu orang warawiri mulu, Tat, pakai motor, sama klub-klub mobilnya juga warawiri. Kapan belajarnya? Ente pernah nanya nggak? Pernah tabayun? Tidak. Tolong jangan jadi hakim, repot di padang mahsyar nanti urusannya. Kalau tuh orang kesel, dicari ketemu di padang mahsyar, Anda minta maaf, nggak telat, mau bilang apa gitu. Lo katanya penghafal Quran, katanya penghafal hadis. Kok sibuk sama aib tanpa tabayun? Ini kan bahaya sekali. Menjadi hakim buat perselisihan antar negara Islam. Misalkan kemarin Saudi sama Qatar terjadi khilaf, betul?
Sementara kalau kita duduk di majelis ulama, ulama memberikan nasihat, hei, sudah, ini keributan antar saudara. Anda bukan saudara mereka, sudah doain aja. Nimbrung. Ada yang bilang Saudi kacau dah, begitu. Aduh, kenapa Ka'bah di sono sih? Begitu katanya. Saking keselnya tuh. Ini jangan-jangan emang Allah salah nyarok kali ya, katanya, subhanallah. Sampai ada yang pengen mindahin tuh Ka'bah sampai di Iran. Masya Allah, subhanallah. Ini kesalahannya di mana sih? Kalau sampai mentahjir negara tetangganya yang hitungan tetangga, sedangkan dalam Islam kan ada hukum untuk menghormati tetangga. Ini katanya banyak ulama, akhirnya kita suuzon tanpa ilmu. Mungkin nggak? Mungkin banyak. Soalnya memang pas Saudi menetapkan mentahjir Qatar, kebetulan saya di sono kemarin gitu ya, jadi korban juga ya, jadi nggak pulang akhirnya karena nggak bisa untuk dioper dari Qatar Airline nih ke yang lain saat itu. Ati sudah ngomong urusannya makin ruwet dari Jakarta nih, karena banyak orang-orang yang memang nyari hal-hal yang syubhat untuk di-up. Akhirnya apa? Yang diuntungkan musuh-musuh Islam. Siapa musuh Islam yang paling yang paling diuntungkan? Syiah. La'natullah ala Rafidah. Allah laknat Rafidah. Dia bisa menggerogoti hati-hati orang Islam di Indonesia, membuat statement keputusan bahwa Menteri Agama sendiri ya ini enggak meyakini bahwa sesungguhnya Syiah tidak benar dan lain sebagainya. Kan bahaya. Litbang menyebarkan perkataan keputusan Litbang tersebut, innalillah, lihat tuh rujukan Islam, lihat tuh ini itu, lihat bahayanya kalau kita nggak memahami dasar dalam menuntut ilmu. Akhirnya kita menjadi hakim buat agama orang lain, sementara kita tahu dalam Islam ini agama bukan untuk menghakimi agama yang ada. Hukum asal agama rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk menyampaikan Islam di tengah-tengah masyarakat yang ngaku kenal Allah sebatas rububiyah. Maka konsekuensi kalau kita sudah bicara tauhid, mencontoh Rasul, pasti fitnah yang terjadi apa? Pertentangan dengan adat tradisi. Itu yang terjadi. Jadi kalau sampai Anda mendakwakan tauhid, Anda nggak bertentangan dengan adat di masyarakat Anda yang banyak berbuat khurafat, ini api dalam sekam, ini bom waktu. Hati-hati. Kalau saya sih amanah aja, Tat. Saya bilang begini, saya bilang begitu, walaupun masyarakat bertentangan sama saya, nggak ada yang ngomong, ente nggak tahu lagi bikin jebakan burung, noh, betul. Salah-salah ente yang ketangkep. Itu yang terjadi. Jangan dipusingkan dengan dakwah keluar. Coba mulai yuk, ku anfusakum wa ahlikum nar. Biarlah manusia terdakwai dengan simah. Coba deh antum ikuti kajian-kajian yang telah kita bahas. Berapa banyak dipertontonkan oleh sejarah bahwa banyak orang yang masuk Islam di zaman Rasul, di zaman sahabat, belum mendengar perkataan sahabat, mereka sudah masuk Islam. Kenapa? Mereka melihat simah, ada bekas ibadah dalam diri sahabat. Masya Allah. Ya, ini petinggi orang kafir ya, Sa'ad bin Mu'az. Di mana? Di Madinah. Orang yang jago ngomong, orang paling pinter di antara masyarakat saat itu, Sa'ad bin Mu'az. Belum ketemu Rasul, Nabi belum hijrah ke Madinah. Baru ketemu siapa? Mus'ab bin Umair. Antum tahu sejarah Mus'ab bin Umair kan? Nabi belum hijrah, Nabi suruh Mus'ab bin Umair berdakwah ke negeri Madinah, dulu namanya Yasrib. Masya Allah. Ini pentolan ahli kalamnya itu Sa'ad bin Mu'az, mewakili perkataan Yahudi musyrikin, orang-orang Madinah ya, orang-orang Ansor dulu itu. Dia berkata, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Dia berkata begitu belum masuk Islam loh. Waduh, ini utusan Muhammad, kita belum pernah ngelihat nih pemuda yang seperti ini sih penghuni sorga tuh. Belum ngomong simahnya udah tampak.
Ya macam-macam dan nanti bahasannya Mus'ab ini memang fashionable, berpenampilan yang layak pandang lah. Tutur katanya, bahasa, cara dia berjalan, cara dia bertemu dengan orang, bagaimana masuk dalam interaksi, berdialog, sudah lengkap. Kita nggak pernah kupas tuh masalah itu. Kita nggak pernah bahas detail-detailnya masalah itu. Kita nggak bahas efek dari tingkah laku Mus'ab setelah dia masuk Islam, walaupun mungkin dia dimusuhi oleh ibunya sendiri. Kita nggak pernah bahas perkataan dari Mu'az bin Jabal, dari Abdullah bin Mas'ud, di mana pemuda-pemuda zaman Rasul yang kalau mereka sudah berorasi di pasar, anak kecil berorasi menyampaikan tauhid, menyampaikan akidah, demi Allah 20.000 Yahudi bisa masuk Islam. Ya kok Yahudi bisa tertarik dengan omongan anak kecil, bukan omongannya yang bikin tertarik. Kenapa? Dahsyatnya Islam yang bisa menancapkan akidah di hati anak kecil. Ini kan Islam rahmatan lil alamin. Karena kalau kita sudah bicara hukum syariat, orang yang belum mampu berhukum pun boleh berhukum dalam Islam. Betul? Contoh. Nggak ada kewajiban anak belum balik suruh sholat 5 waktu. Nggak ada. Cuma di Islam adibu auladakum fis sab'in. Didik anakmu kalau sudah 7 tahun tentang adab, ajarin sholat. Butuh pembiasaan. Karena anak yang dilatih sholat selama 3 tahun, umur 10 tahun jaminan. Kalau dia nggak sholat boleh pukul. Padahal nggak ada syariat yang bilang pukul anak 10 tahun kalau nggak sholat. Belum balik. Orang kalau belum balik belum wajib. Kok Islam suruh pukul? Makanya kalau belajar yang lengkap. Ini bapak ngosok ngamplas aja batang nangka, masya Allah. Kasrak, kosrok, masya Allah. Lagi ngapain pak? Ya lihatnya apa? Iya ngamplas. Cakep amat itu batang, kelihatannya bagus, cuman efeknya buruk. Wah lagi marah nih orang jangan-jangan. Kenapa pak? Anak besok 10 tahun pas. Lah itu batang nangka, ya buat mukul sunnah. Astagfirullahaladzim. Anaknya yang mana pak? No, yang di pojokan lagi diem aja tuh anak. Kenapa nak diem? Tuh batang nangka gitu. Ya jadi akhirnya ketika dia sholat karena batang nangka, gurunya nanya, alim amat ente ya batang nangka, begitu dia bilang. Jadi bukan syariat yang diinget batang nangka. Ntar dulu pak, 7 tahun dulu diajarin sholat enggak? Ya saya juga kajian baru 2 kali. Masya Allah, enggak bisa begitu bahasanya. Jangan, ada tahapan. Kakek-kakek, nenek-nenek udah ngerayak geruyuk dah, yang namanya kakek menenek. Umur udah di atas lah, lewat dari jatah manula lah. Nah, kalau orang tua kan Rasul bilang kan sitin wa sab'in. Kalau sudah di atas sab'in ya sudah manula dah. Ya mudah-mudahan sih kita dikasih sehat lah. Tadi saya pagi-pagi habis sholat subuh ngobrol sama ayah saya di depan rumah. Baru dapat bocoran saya dari dia. Saya bilang sama ayah saya, wa nu'ammirhun wa nu'ammirhun nunakisu. Bah, dalam Quran itu ada ayat yang mengatakan kalau Allah panjangkan umur manusia, Allah kurangin fisiknya bah ya. Saya bilang gitu. Itu kan baru katanya, dia bilang gitu. Kalau aneh sih udah ngerasain, dia bilang gitu. Siapa bilang umur panjang enak? Kata dia bilang begitu dia. Jangan ngomong begitu. Enggak, ini sih sebenarnya ngomong. Kita yang rajin sholat, rajin puasa, kangen masa muda. Betapa nikmatnya bisa sholat, bisa puasa di usia muda. Udah seumuran gini mah asal ketangkap juga alhamdulillah. Udah nggak bicara pahala full dah. Kenapa? Karena udah banyak kekurangan tuh. Lihat, masya Allah. Mungkin dia banyak kekurangan. Datang nih manula, Ustaz. Saya udah tua, Ustaz. Boleh gak saya puasa Ramadan, Ustaz? Ya Ustaz kan ditanya begitu ya bilang boleh. Boleh pak. Emang ada yang larang? Ya belum ada sih. Udah puasa aja pak, puasa pak. Nggak apa-apa. Bener Ustaz, bener. Anak yang mepet, ya si Ustaz, jangan tadi mati lagi. Enggak.
belum tentu. Enak aja mati. Ini orang kalau ngomong kita lagi aneh khawatir dia puasa, biarin dia puasa. Entah kalau dia coba dia nggak kuat, baru terkena hukum apa? Yutikunahu fidyatut ta'amu miskin, bayar fidyah. Kenapa? Manula. Udah di atas 70 ke sono dah. Ya kalau timbang 63 mah ya itu mah tua aja ya. Itu bahasa umuran Rasul. Kita kalau disamain sama umur Rasul ya alhamdulillah 63, betul? Cuma kalau kita udah 50 sekarang kan 13 tahun lagi, Tat. Emang. Nah, kalau umur saya 62 11 bulan gimana, Tat? Ya udah jangan banyak mantang dah. Ya kalau begitu ya. Makan aja yang ente suka kalau udah begitu. Ya sebulan lagi gitu ya. Banyak mantang. Tuh kalau bahasa agama tuh begitu tuh ya. Kenapa? Islam nggak ada batasan, siapapun boleh. Orang hamil kan boleh puasa. Sakit wahnan ala wahnin, ayatnya kan begitu. Sakit di atas sakit, Ustaz saya boleh puasa gak? Boleh bu. Lakinya ya si Ustaz, aduh mana fanatik banget lagi bini saya sama dia, aduh masya Allah. Tat apa boleh? Emang boleh. Tak kalau dia nggak kuat, yutikunahu fidyatut ta'amu miskin, kan begitu. Secara umum kan begitu ya. Kenapa? Wa antasumu khairun lakum. Emang puasa baik buat kamu. Ini kita masih bicara tahapan dalam dakwah supaya orang tahu agama nggak memberatkan. Jadi kalau istri Anda nggak kuat, istri teman Anda belum tentu. Atau sebaliknya, istri teman Anda memang kuat, istri Anda belum tentu. Mah nggak puasa mah, kan lagi hamil ya. Teman saya istrinya hamil puasa. Ya Allah saya nggak kuat, encer, gitu. Ini kan hamil pertama ya. Namanya orang hamil pertama kan banyak yang nggak kuat. Apa ya dah? Ono kuat tanya dulu ya, no bisa kuat gimana? Telepon temennya, bini lu bisa kuat puasa gimana itu? Ya ini memang hamil yang ke-9. Pantesan ada jam terbang gitu ya. Pun dia nggak puasa, Islam nggak menyalahkan, boleh. Namanya khawatir nanti bayarnya fidyah plus puasa, itu syariat. Jangan main jadi hakim, belum nanya udah bilang nggak boleh. Udah belum nanya udah bilang salah, entar dulu. Saya suka digituin mulu tuh, banyak. Masalah saya mah bukan di orang yang belum paham agama, yang udah pada ngaji, masalahnya di situ. Semalam saya bahagia, saya ada tablik akbar di Rawadenok, Depok. Ada yang hadir mungkin di sini nih ya. Masya Allah. Tuh, pada angkat tangan itu ya. Semalam kita bisa bergaul tuh, Masya Allah. Di tempat Depok Rawadenok ini masalah klasik Muhammadiyah sama NU ini nggak pernah ketemu nih dari zaman tahun 45. Nggak pernah ketemu, tapi alhamdulillah sekarang jadi ketemu. Mereka berkeyakinan sekali wasilahnya ikhwan-ikhwan sunnah dah. Kalau ada kalian di tengah-tengah, kita bisa silaturahmi lagi nih tuh. Islam bisa, bukan tidak. Cuma kadang-kadang kalau buat ikhwan-ikhwan yang baru belajar, waduh, Ustadz itu bukan yang dulu lagi, begitu bahasanya. Yang lebih fatal lagi, kadang-kadang saya kan sebenarnya kalau saya di atas motor itu kan sebenarnya kelemahan saya gitu loh. Kenapa? Saya memang nggak punya mobil gitu kan ya. Jadi saya di motor. Ustadz motornya gede. Ya Allah kalau saya pakai motor metik kecil kan saya zolim. Saya bilang gitu ya. Anda nggak tabayun sih sama saya ya gitu ya. Saya punya yayasan itu nggak pernah ada donatur. Ya, sumur-sumur saya mendirikan yayasan tidak ada donatur, masya Allah. Harus banting tulang, berangkat pagi pulang sore. Sampai saya pernah bilang berangkat pagi bareng kang sayur, pulang malam bareng kampret. Saya, betul. Jujur, ya. Jadi harus banting tulang. Siapa sih yang tahu kalau tangki saya bisa bicara? Masya Allah, itu teman saya belajar ya tangki tiap hari. Itu Ustadz warawiri pakai motor mulu, kapan belajarnya sih begitu? Pernah gak ditanya langsung? Karena kalau kita ngomong jadi sombong nanti, gitu loh. Pernahkah sahabat bertanya kepada Khalid bin Walid, Khalid perang mulu, kapan ngajinya? Betul.
Makanya sirah tuh penting. Sejarah tuh penting. Ini sejarah ini harta karun. Kita mau dapat berlian, emas, perak, permata berbentuk harta karun, nggak bisa kalau kita nggak pelajari. Yuk, agama ini pada akhirnya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Jangan sibuk dengan aib orang lain. Urus dirimu sendiri. Selama itu kuburan, lubang kuburan, alam barzah yang berbentuk lahat, tempat kita dimiringin, selama memang tidur miring, ya, karena ada yang diri ya anda tahu sih, betul ya. Selama memang tidur miring kita dalam lubang barzah, ingat kuburan tidak pakai kaca nako, artinya nggak ada jendela, menandakan lubang masing-masing. Kira-kira kalau nanti kita masuk ke lubang, ini urusannya ruwet nih. Siapa yang mau nolong kita? Salah satu yang bisa masuk ke lubang kubur kita, doa anak yang soleh atau doa teman-teman yang soleh. Jangan sampai nanti gara-gara tingkah laku kita, harusnya kita balik keadaan dulu orang tersenyum ketika kita lahir menangis. Bisa gak kita bikin orang menangis karena kehilangan kita, dilalah memang kita tersenyum melihat sorga. Kenyataannya tidak. Ketika kita wafat nanti, orang semua tersenyum lega. Mati juga ada tuh orang. Emang enak. Akhirnya orang cuma ingat sehari, 2 hari, 3 hari takjiah selesai, lupa. Kuburan ditumpuk. Apalagi kita tinggal di Indonesia, masalah kan tumpang tindih. Sekarang viralnya begini, rame ini, besok datang yang baru juga hilang. Ustadz, guru, siapapun akan seperti itu. Yuk buat citra yang baik. Mungkin kita nggak berasa, kita ini dicontoh oleh banyak orang, walaupun kita nggak merasa untuk menjadi sebuah contoh, tapi kita tinggal di negeri yang orang gampang nyontoh. Hati-hati, kalau yang kita contohkan malah menimbulkan bagian keburukan, hati-hati. Islam tidak seperti itu. Islam ini sudah baku, hukumnya nggak berubah. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Lihat efek Islam pada diri manusia dengan karakter yang berbeda. Anda buka sejarah tentang Abu Bakar As-Siddiq sampai beliau diberikan gelar As-Siddiq yang tidak dimiliki oleh Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab juga punya kelebihan yang berbeda. Ketika Quran sampai kepada Umar menjadi orang yang diberikan gelar Al-Faruq oleh Rasul. Ya, Al-Faruq bukan milik Abu Bakar. Pun Al-Faruq dan As-Siddiq milik Abu Bakar ini tidak dimiliki oleh sahabat yang bernama Utsman. Padahal kita tahu kelebihan Utsman, udah susah cari tandingannya dah. Ya, selain sedekah sama bacaan Qur'annya. Dalam Syiar Alam An-Nubal Imam Adz-Dzahabi dikatakan bahwa Utsman saking malunya Utsman, dia pernah sholat menghatamkan Quran 1 rakaat. Wallahu alam bisawab. Don't try it at home. Jangan coba. Sampai 24 jam bengul mata apa pengen kayak Utsman. Ntar dulu, bukan begitu bahasanya. Ini cuma kabar. Itu namanya karomah, efek agama pada diri orang alim. Sahabat punya karomah, kita belum tentu. Lihatlah Utsman diberi gelar apa? Zunnurain, 2 lelaki yang punya 2 cahaya. Kenapa? Dinikahkan oleh anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa Ali dibanding 3 manusia ini? Sampai Syiah mengekspos Ali padahal dia nggak kenal Ali, betul? Lelaki setia yang diberi gelar Abu Turab, Masya Allah, yang diberi gelar Saifullah, dan banyak gelarnya Ali yang nggak dimiliki oleh gelar sahabat-sahabat yang lain. Iya, ini apa? Efek agama. Kurang apa Khalid bin Walid, cerdasnya manusia, panglima perang yang tidak pernah kalah perang di muka bumi ini, diakui oleh dunia. Siapa? Khalid bin Walid. Siapa yang nggak kenal Khalid? Lihat efek Islam ketika sampai kepada Khalid. Itu kalau antum buka sejarah, baju Abu Bakar, baju Umar, baju Utsman, baju Ali, bajunya Khalid dan sahabat lainnya nggak seragam. Kita mah kalau nggak seragam, nggak mirip Ustadz, dikata beda aliran.
Lu belajar lama-lama mau tuh Ustadz, kapan miripnya sudah sama dia? No, ikutin dia, no, baju begitu harusnya. Coba. Sementara Rasul nggak menekankan itu, karena kembali kepada ada. Apa yang nyaman untukmu, yang penting ingat, bajumu menutup aurat. Kalau bahasa untuk perempuan kata Rasul apa? Jilbabmu untuk menolak pandangan, bukan memancing pandangan. Karena zaman sekarang banyak ini orang pakai jilbab tapi action, selfie, bikin video pendek, goyang-goyang dan lain sebagainya. Kerudungmu bukan mancing pandangan tapi nolak pandangan. Ya saya kesal banget saat saya dikomentarin saya pakai cadar saat saya kesal, saya bilang urus saja dirimu. Masya Allah. Saya limparin tuh apa gambar kajian yang ada di pasar Minggu Ustaz. Emang entenya yang biang kerok. Betul. Akhirnya teman-teman yang serius ngaji jadi buruk gara-gara ente. Itu orang komentarin ente kenapa? Ente udah rapat goyang-goyang, Masya Allah. Itu permasalahannya. Jadi orang yang bodoh menjadi hakim buat orang lain karena keumuman. Akhirnya dipukul rata. Tuh, kan level di kita ini begini nih di Indonesia. Ya ilmiahnya masih kurang. Ya jadi kalau orang duduk di sebuah majelis seorang ustadz itu terfitnah, ini yang duduk kena fitnah semua dah. Padahal nggak seperti itu, dalam Islam tidak ya. Makanya tabayun itu penting, sehingga saya tekankan sekali dalam beberapa kajian itu, yuk jangan dilupakan. Agama yang kita berada di atasnya itu akan membuat kita menjadi orang yang layak untuk masuk surga. Islam kalau betul bersahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, menuntut ilmunya demi Allah, itu akan membuat si pelaku agama menjadi orang yang baik, penghuni surga. Qoribin, hayyin, sahlin. Tuh antum ukur diri antum. Antum sudah ngaji berapa lama, berteman sama ustadz berapa banyak, udah berapa ayat yang dihafal dan hadis, sudah qoribin belum? Gampang gaul enggak? Jangan-jangan gara-gara ente ngaji jadi enggak gaul. Hati-hati. Islam ini jadi bikin kita gampang bergaul. Lagi mana mau gaul tat? Dong kita berjenggot begini kan susah tat. Orang tiap kita deketin atu-atu merat kabur. Serba salah saya tat. Jadinya gimana ya? Entenya yang enggak percaya diri. Udah pakai jenggot, dekil nyureng. Siapa yang mau deket sama ente? Akhirnya yang difitnah jenggot. Ini kan masalah jenggot kan masalah dalil. Ya siapa sih yang mau berjenggot kalau bukan Rasul yang nyuruh? Jam segini lagi gerah-gerahnya lagi, ya Allah, betul ya? Kadang Rasul yang bilang waksus sawarib wafulliha, tipiskan kumismu, panjangkan janggutmu. Ini belum nipisin, belum manjangin udah ribut. Digunting apa dicukur tat gelap ya. Ribut belum paham, nikmatin dulu sunnah baru asik. Pas pakai kerudung panjang gak mau kenal, iya jadi bahan ledekan. No dia no. Kadang kalau dipanggil kagak nengok, lagi sakit, lagi meriang, kerudungnya panjang digituin kan. Coba kalau tetap jadi orang yang asik dalam bergaul, iya. Terus kita berilmu, orang nanya kenapa, jawab qala Allah wa qala Rasul, baru tepat. Ini banyak orang yang nggak menguasai sebuah hukum, mempraktikkan hukum secara taklidil a'ma. Ini awal sebuah kehancuran. Kalau iman lagi stabil, ya walaupun nggak tahu dalil, dihujat, dicaci, qalu salaman, ibadur rahman. Tapi kan kalau iman lagi turun, lupa dalil, dikasak kusukin, oh pindah deh ini komplek, udah betul lah tuh, emosi. Tapi kalau kita beragama dengan dalil, insya Allah kita bisa menjadi bagian sebuah kebaikan. Kalau tidak, urus saja dirimu sendiri. Ya, wa iyadu billah wa na'udzubillah, subhanallah.